Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas Modul 1.1 Demonstrasi Kontekstual Strategi Mewujudkan Pemikiran Ki Hajar Dewantara, Pendidikan yang Berpihak kepada Murid. Isi dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara: bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Ki Hajar Dewantara 1992. Sebagai guru, kita mengenal strategi pembelajaran student center menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, menggunakan istilah pendidikan berhamba pada sang anak. Maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan hanya suatu tuntunan dalam hidup dan tumbuhnya anak-anak kita. Artinya, hidup dan tumbuhnya anak di luar kehendak kita sebagai kaum pendidik. Sebagai makhluk, manusia dan benda hidup, mereka hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik hanya bisa menuntun tumbuh hidupnya, kekuatan itu, agar dapat memperbaiki lakunya dan bukan dasarnya. Di dalam filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik ibarat petani yang menanam banyak tumbuhan, seperti padi, jagung, kedelai, dan lain-lain. Kewajiban petani hanya menuntun tumbuhnya berbagai tanaman tersebut dengan cara memperbaiki kondisi tanah, memberi pupuk, air, dan membasmi hama seperti ulat atau jamur yang dapat mengganggu tumbuh tanaman tersebut, namun tidak bisa mengganti kodrat masing-masing tanaman. Petani tidak bisa menjadikan padi tumbuh sebagai jagung. Selain itu, petani juga tidak dapat memelihara tanaman padi tersebut seperti cara memelihara tanaman kedelai atau tanaman lainnya. Memang benar, petani dapat memperbaiki keadaan padi yang ditanam. Bahkan, petani juga bisa menghasilkan tanaman padi itu lebih besar daripada tanaman yang tidak dipelihara. Tetapi, mustahil bagi petani untuk mengganti kodrat tumbuhan tersebut. Demikianlah pendidikan itu, walaupun hanya dapat menuntun, akan tetapi faedahnya bagi hidup tumbuhnya anak-anak sangatlah besar. Ki Hajar Dewantara 1922. Makna menghamba pada sang anak di dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara disemboyankan dengan ing ngarsa suntulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Pendidikan memberikan tuntunan sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik secara budi atau cipta rasa karsa dan pekerti atau tenaga. Sesuai kodrat peserta didik, tuntunan ini bersifat menyeluruh atau holistik, tidak boleh lepas dari pendidikan sosiokultural. Bagaimana mewujudkan pemikiran pendidikan yang berhamba pada anak? Pendidikan yang berpihak pada murid merupakan pendidikan yang sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal. Pendidikan disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman sang anak. Jadi, pendidikan yang berpihak pada murid adalah pendidikan yang berorientasi pada murid, dan tujuan dari pendidikan tidak lain adalah murid, murid, dan murid. Adapun strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Pertama, melaksanakan pendidikan yang bersifat holistik atau menyeluruh, serta seimbang, dan memfasilitasi pengembangan cipta, rasa, dan karsa peserta didik. Kedua, melaksanakan pendidikan yang komprehensif meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang ketiga, melaksanakan pendidikan
sesuai dengan konteks sosial dan budaya peserta didik berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Keempat, melaksanakan pendidikan sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Pemikiran dan strategi tersebut dapat dikembangkan dan diterapkan di sekolah dan kelas saya, antara lain dengan cara 1. Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model dan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik belajar peserta didik, yang memiliki nilai karakter gotong royong dengan menggunakan metode diskusi, tutor sebaya, dan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk berkolaborasi dan memecahkan permasalahan, serta memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan refleksi diri terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukan. 2. Melaksanakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpendapat dan kebebasan membangun sendiri pengetahuannya sesuai dengan caranya sendiri dan tidak selalu menuruti kehendak guru. 3. Menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan zaman abad 21, yaitu pembelajaran berbasis teknologi yang inovatif sehingga peserta didik merasa senang dalam pembelajaran. Sekian dari saya, salam dan sukses Bapak dan Ibu guru hebat. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.